Sebelum menonton jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Herai Bercerita, agar tidak ketinggalan video cerita yang lainnya, yang akan diposting untuk setiap harinya. Berikut adalah cerita horor berdasarkan kisah nyata yang menceritakan seseorang yang hampir dijadikan tumbal oleh tetangganya. Saat itu, aku baru saja pindah ke sebuah desa kecil yang tenang dan asri. Tetanggaku, seorang wanita parubaya bernama Bu Lasmi, sangat ramah dan cepat menyambut kehadiranku. Setiap hari, dia sering datang ke rumah untuk membawa buah tangan, makanan, atau sekadar mengobrol. Namun, ada yang ganjil dari sikapnya. Bu Lasmi selalu menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang ia rencanakan. Suatu malam, aku tertidur dengan sangat lelap setelah menerima teh hangat dari Bu Lasmi. Aku mulai bermimpi aneh dan melihat sosok-sosok bayangan mengelilingiku, sambil berbisik-bisik dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Sejak malam itu, aku mulai sering merasa ada yang mengawasi, meskipun aku sendirian di rumah. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki di luar jendela kamar. Awalnya, kupikir itu hanya angin atau suara binatang. Tetapi suara itu semakin jelas dan semakin dekat ke arah pintu kamarku. Suatu malam, aku mendengar suara pintu berderit di ruang tamu. Kuputuskan untuk memberanikan diri keluar dari kamar. Dengan langkah perlahan, aku menuju ruang tamu dan melihat bayangan seseorang berdiri di pojokan. Dalam kegelapan, aku bisa melihat jelas wajah Bu Lasmi menatapku dengan tatapan kosong. Tangannya memegang seikat bunga kering dan asap kemenyan tipis terlihat mengepul di sekelilingnya. Aku merasa tubuhku membeku. Bu Lasmi berbisik pelan, "Kamu akan menjadi penebusnya, tenang saja, ini hanya sementara." Kata-katanya membuat dadaku sesak, dan tiba-tiba pandanganku mengabur. Rasanya seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang dingin dan gelap. Pagi harinya, aku ditemukan tetangga lain tergeletak di lantai ruang tamu dalam keadaan pingsan. Mereka mengatakan bahwa aku tidak sadarkan diri sepanjang malam. Saat sadar, aku masih mengingat pandangan kosong Bu Lasmi dan kata-kata yang ia ucapkan. Akhirnya, aku mengetahui bahwa Bu Lasmi adalah keturunan dukun yang memiliki ilmu gaib. Katanya, setiap beberapa tahun, ia harus memberikan jiwa seseorang sebagai tumbal untuk menjaga kekuatannya. Aku menjadi targetnya karena aku pendatang baru dan tidak memiliki banyak kerabat di desa itu. Setelah kejadian itu, aku segera meninggalkan desa tersebut dan tidak pernah kembali. Hingga sekarang, bayangan wajah Bu Lasmi masih menghantui mimpiku.